muat dulu manggis buat ekspor ke Cina. Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Sukses atau berhasil. Bab 7086 sampai bab 7090. Rencana perjalanan Helena akan diumumkan secara resmi dalam beberapa jam. Hal berikutnya yang harus dilihat adalah apakah Howard Rothschild akan membiarkan cucu tertuanya Royce bergegas ke sana. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Ye Chen dapat naik helikopter Steve dan berangkat ke Kanada bersama Royce. Bagaimanapun, kedua pria ini sekarang adalah penumpang yang saya ikat paksa. Saya tidak perlu khawatir mereka membocorkan rahasia sama sekali. Saya bahkan dapat menggunakan kerjasama ini untuk terus memanipulasi mereka di masa depan. Ini jauh lebih bermanfaat daripada memberi mereka petunjuk psikologis. Lagi pula, begitu sugesti psikologis tersedia, mereka yang paling akrab dengannya cepat atau lambat akan dapat melihat kekurangannya. Oleh karena itu, Ye Chen lebih memilih jenis ikatan lembut yang menjadi lebih kuat ketika lawannya kuat. Semakin keras lawannya, mencoba melepaskan diri, semakin besar kemungkinan dia untuk melepaskan diri, semakin kuat ikatannya. Steve dan Royce terkejut saat melihat Marvin menyelesaikan panggilan telepon dengan Helena. Mereka tidak menyangka Ratu Helena dari Eropa Utara, yang begitu sibuk sehingga Perdana Menteri dan Presiden dari berbagai negara mengantri untuk membuat janji kunjungan, akan dipanggil oleh Ye Chen di depan mereka. Melihat keterkejutan di mata mereka, Marvin menunjuk ke arah Royce dan berkata kepada Steve, ketika berita tentang kunjungan awal Helena ke Kanada dirilis, jika Howard tidak mengizinkan putra Anda pergi ke Kanada, saya akan menanyakan satu-satunya pertanyaan kepada Anda. Steve buru-buru berkata, Tuan Ye, yakinlah, orang tua itu lebih memperhatikan masalah ini daripada saya. Saat dia berbicara, dia melanjutkan, Anda tidak tahu bahwa keluarga Rothschild kami memiliki keinginan yang telah kami kerjakan selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah dapat kami wujudkan dalam 2 atau 300 tahun terakhir, yaitu untuk menikah dengan keluarga kerajaan Eropa. Meskipun Helena sangat terkenal, keluarga kerajaan Nordik selalu mengalami kesulitan keuangan dan penduduknya tidak cukup sejahtera. Situasi keseluruhannya sangat suram, seperti beberapa selebritas internet yang sangat terkenal di internet tetapi bergantung pada orang lain. Meskipun mereka populer, mereka tidak punya cukup uang. Saya tidak punya banyak uang, jadi saya harus meminjam uang dari bos saya untuk membeli rumah. Orang tua itu menganggap situasi ini paling menguntungkan kita. Karena keluarga kerajaan di Eropa semuanya sama. Selama mereka punya sedikit uang, bangsawan akan lebih tinggi dari siapapun. Tidak punya cukup darah, mereka sangat mulia, tapi mereka bahkan tidak melihatnya. Kita ingin menikah dengan mereka, tapi meski mereka rakus akan uang kita, mereka juga membenci kita karena tidak cukup mulia. Hanya ketika mereka dalam masalah dan bahkan tidak dapat mempertahankan penampilan dasar aristokrat mereka barulah keluarga caebol seperti kita memiliki kesempatan. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, analisis Anda memang masuk akal. Tetapi apakah situasi sebenarnya seperti ini? Kami akan segera mengetahuinya. Saat dia berbicara, dia melihat keluar jendela. Saat ini, langit di luar sudah gelap, malam sebelum fajar lebih gelap dibandingkan tengah malam. Ye Chen merasa sudah waktunya untuk mengambil si Fang Baozu. Terlepas dari apakah Howard akan membiarkan Royce pergi ke Kanada, dia harus mendapatkan si Fang Baozuang terlebih dahulu.
Namun saat ini terdapat ratusan orang di luar yang sedang menatap ke arah Zhou Manor. Cara mendapatkan si Fang Baozu secara diam-diam memerlukan pertimbangan yang matang. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen memandang Heng di sampingnya dan berkata, "Heng, akan segera ada pergerakan di villa keluarga Zhou. Lalu beritahu semua orang bahwa seseorang mungkin telah memasuki keluarga Zhou melalui jalan rahasia, sehingga semua orang bisakah orang-orang segera masuk untuk menangkapnya, dan kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri bersama gedung harta karun si Fang." Heng bertanya dengan bingung, "Tuan Ye, bagaimana Anda tahu akan ada pergerakan di villa keluarga Zhou?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Saya pasti akan melakukannya jika saya mengatakan saya bisa." Heng berkata cepat, "Baik Tuan Ye, saya mengerti." Ye Chen menginstruksikan, "Setelah Anda memberi perintah, saya akan keluar dulu. Kemudian Anda akan mengawasi dua Tuan Rothschild di sini. Begitu mereka mencoba melarikan diri atau meninggalkan pengawasan Anda akan langsung bunuh mereka. Apakah Anda mengerti?" Heng berkata tanpa berpikir, "Saya mengerti." Ye Chen mengangguk, lalu berjalan ke jendela dan melihat ke rumah keluarga Zhou, di mana hanya garis besar yang terlihat dalam kegelapan. Dengan pikiran diam, sejumlah besar energi spiritual terpisah dari tubuhnya, menuju ke villa keluarga Zhou seperti angin dan sisa awan. Detik berikutnya, villa keluarga Zhou begitu sunyi hingga tidak ada suara sama sekali. Tiba-tiba terdengar suara berderak, seperti suara banyak produk kaca dan logam yang jatuh ke tanah. Hal ini membuat staf yang selama ini memantau keluarga Zhou tiba-tiba gemetar, dan suara yang sangat bersemangat segera terdengar dari intercom. "Heng, bos, ada sesuatu yang terjadi di villa keluarga Zhou." Heng berkata dengan cepat, "Ups, mungkin keluarga Zhou kembali melalui jalan rahasia yang tidak kita ketahui. Cepat tangkap mereka sebelum mereka mengambil si Fang Baozuang. Semuanya, segera masuk. Siapa yang bisa menangkap mereka, hadiah sebesar 10 juta dolar AS akan diberikan kepada siapapun yang dapat tinggal di dalamnya. Siapapun yang dapat menemukan gedung harta karun si Fang akan diberi hadiah 100 juta dolar AS." Begitu kata-kata ini keluar, hampir semua orang menjadi gila, keluar dari tempat persembunyian mereka dan bergegas ke Zhou Manor seperti anjing gila. Meskipun mereka bekerja untuk keluarga Rothschild, mereka bukanlah talenta kelas atas. Gaji tahunan mereka umumnya hanya beberapa ratus ribu dolar AS. Gaji tahunan beberapa posisi kelas bawah hanya selusin atau 200 ribu dolar AS. Sekarang tiba-tiba ada orang yang berpenghasilan ribuan dolar. Peluang bernilai puluhan ribu bahkan ratusan juta dolar ada di depan kita. Siapapun yang berubah pasti gila. Terlebih lagi, ini bukan karena mereka meninggalkan postingannya tanpa izin, tapi karena Heng memberi isyarat kepada mereka, sehingga mereka semua tahu di dalam hati bahwa saat ini, mereka sedang berlomba untuk melihat siapa yang bisa berlari lebih cepat. Siapapun yang bisa berlari paling depan mempunyai peluang terbesar. Jika Anda tidak memegang erat-erat, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat orang lain menghitung uang. Oleh karena itu, orang-orang ini semua berlari mati-matian menuju bagian dalam villa keluarga Zhou, karena takut kesempatannya dirampas. Ketika orang-orang ini bergegas ke rumah Zhou seperti orang gila, Ye Chen menoleh untuk melihat ke arah Heng dan berkata dengan dingin, "Mulailah dari mereka berdua. Tidak ada yang diizinkan untuk melihat keluar jendela." Heng segera berkata, "Baik Tuan Ye." Setelah itu, pistol diangkat dan diarahkan ke Steve dan putranya. Ye Chen memanfaatkan malam itu dan melompat keluar jendela,
mengikuti kerumunan dan bergegas menuju Zhou Manor. Namun, Ye Chen berbeda dari yang lain. Karena pergerakan sebelumnya datang dari dalam villa, mereka semua bergegas menuju villa utama di tengah istana keluarga Zhou. Hanya Ye Chen yang segera berhenti ketika dia sampai di gerbang istana Zhou. Dia membagi energi spiritual menjadi 2 saluran dan menyebarkannya. Satu saluran energi spiritual menyebar untuk memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Saluran energi spiritual lainnya langsung bergabung menjadi 2 singa batu besar dan perkasa di pintu masuk dari istana. Segera, Ye Chen menemukan kompartemen tersembunyi di dalam salah satu singa batu. Kompartemen tersembunyi ini terletak di dasar singa batu. Dapat dikatakan bahwa seluruh singa batu itu seperti penutup, menutupi kompartemen tersembunyi ini dengan rapat, kecuali jika peralatan pendeteksi yang sangat profesional digunakan, mustahil untuk menemukannya. Hal yang luar biasa tentang masalah ini adalah intuisi dan pemikiran keluarga Rothschild dan semua staf memberitahu mereka bahwa jika benda ini ada di keluarga Zhou, itu harus berada dalam lingkup rumah keluarga Zhou, dan ruang lingkup keluarga Zhou, rumah keluarga itu di dalam gerbang dan tembok keluarga Zhou. Tapi gerbang rumah keluarga Zhou dilewati oleh intuisi mereka. Mereka secara naluriah percaya bahwa barang-barang yang disembunyikan di rumah harus berada di tempat paling tersembunyi di dalam rumah, bukan di depan pintu. Oleh karena itu, dari awal hingga akhir, keluarga Rothschild tidak melakukan pengujian apapun di luar gerbang. Halaman, khususnya villa, sudah berkali-kali terdeteksi oleh mereka dengan menggunakan berbagai peralatan. Apa yang dilakukan Zhou Liangyun adalah melakukan yang sebaliknya. Jika tidak, dimanapun dia menyembunyikan si Fang Bao Zuang di rumahnya, keluarga Rothschild pasti akan menemukannya. Adapun kapan mengetahuinya, itu hanya masalah waktu atau segera, masalah lambat. Jadi, tanpa ragu-ragu, Ye Chen berjalan cepat menuju singa batu, mentransfer energi spiritualnya ke lengan kanannya, dan akhirnya mengangkat singa batu itu dengan satu tangan. Kompartemen rahasia pangkalan tiba-tiba terlihat di depannya, dan di dalamnya ada kotak kayu rosewood yang sangat indah. Ye Chen tahu bahwa yang disimpan di dalam kotak kayu ini adalah si Fang Baobang dan kata pengantar sutra 9 misteri, bersambung.